Nomor 19, bandul bola berayun dari A ke B ke C, A ke B ke C selama 0,6 detik. Berarti waktu dari A ke C 0,6 detik, berarti dari A kembali ke A berapa? A ke C itu adalah 0,6. Kita harus selalu tahu satu getaran itu berapa. Karena kan ini A ke C kan baru setengah getaran ya. A ke A Hmm. baru satu getaran. Berarti A ke A atau satu getaran itu adalah 1,2 second. Jika jarak A ke C 15, A kecil 15, maka periode ayunan A kecil 15 berarti A ke A berapa? A kecil 15, A ke A berapa? 30, 30 apa ya namanya ya? 30 senti. Maka periode ayunan, eh, maka periode ayunan, frekuensi ayunan, dan amplitudo. Amplitudo itu apa sih amplitudo itu? Amplitudo panjang gelombang ya? Iya deh kayaknya bentar. Coba lihat. Amplitudo itu kalau nggak salah panjang gelombang, panjang getaran. Coba cari apa amplitudo. Eh, Iya deh. Amplitudo adalah amplitudo adalah ukuran besar besar simpangan maksimum satu gelombang. Iya, ukuran besaran simpangan maksimum. Berarti kan tadi A ke C adalah 0,6, 15 senti. Mana sih? Jika sebuah bandul berayun sejauh 5 senti dari titik tengah ke titik terjauh, maka amplitudenya adalah udah berarti ke titik terjauh berarti ini tuh 15 senti amplitudonya. Paham nggak tuh? Belum. Jadi amplitudo itu simpangan terjauh. Simpangan terjauh kan berarti dari A ke A ke B kan belum jauh, belum terjauh kan? A ke C terjauh nggak? Iya. Jauh, dia mentok di sini, dia balik lagi ke A. Nah, amplitudo itu adalah simpangan terjauh, berarti dia A ke C. Gitu. Sip. Mm-mm. Terus, apa nih? Periode ayunan, frekuensi ayunan. Frekuensi ayunan, frekuensi itu apa tuh? Eh? Ayo, apa frekuensi? Frekuensi banyaknya getaran Banyak yang sekali. terbentuk di dalam satu di dalam 1 detik. Nah, berarti kalau periode banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran, itu periode. Nah, periode rumusnya itu ya T-nya dari A kembali ke A. Itu periode. Periode itu lambangnya T. Berarti dari A ke A berapa waktunya? Dari apa? Dari A Satu kembali ke A. koma. Oh, 30 cm. Dari waktu Eh, T itu ah, periode atau berapa? waktunya. Dari A ke A dari A ke A lagi. 1,23. Ini loh 1,2 second. Ini kan Oh. 0,6 second. Ini kan baru A ke C. Nah, A ke A-nya dari A Mm-mm. kembali ke A itu dikali 2 berarti kan. Kan waktunya sama nih dari A ke C, dari C ke A itu sama. Berarti dikali 2 1,2 second. Sip.
Berarti T-nya adalah 1,2 detik. Nah, si frekuensinya itu adalah 1 per T. Nah, 1 per T berarti 1 per 1,2. Berapa tuh? 1,2. 1 per 1,2. 1 per 1,2. Karena ini koma, ini jadikan hilangin komanya mundur. Ini tambahin nol. Berarti, berarti jadi apa? 10 dibagi 12 gitu. 10 bagi 12 nggak bisa. 100 nol. 100 dibagi 12 berarti 8. Berapa 8 kali 12? 96. 40. Berarti berapa nih? 3. 3, 36. Oh, 4 terus ya. Berarti 0,83 Mm-mm. terus gitu. Ya, frekuensinya berarti 0,83. Sip. Kita cek bener nggak jawaban Omnya. Taruh. Hmm. Ya, gitu ya. Bener ya. Oke. Oh, oh, apa Om salah yang amplitudonya. Jadi pembahasannya di sini. Amplitude. Amplitudo itu jarak dari titik tengah ke salah satu titik ekstrim. Oh, gini tuh. Nih, salah ya. Tadi Om salah ya. Ini kelihatan nggak Om lagi ini apa? Hmm, Ini share kelihatan. word ya. Soal kamu kan. Jadi, Hmm. yang amplitudo itu dari titik tengah, ini dari sini ke sini atau ke sini. Itu ya. Dari titik tengah ke pinggir kanan atau ke pinggir kiri itu amplitudo. Nah, tadi dikatakan dari A ke C itu 15 kan? Iya nggak? Hmm. Nah, berarti dari B ke A atau dari B ke C kan setengahnya dari si A ke C kan? Paham nggak? Iya, Nggak tahu kan di sini tadi kemarin. Mana tadi? Jadi berapa tuh dari B ke A atau B ke C? dibagi gitu. Ya, dibagi dua. 7,5. Nah, jadi amplitudonya dari B ke A atau dari B ke C itu 7,5. Paham ya? Oke, paham itu? Hmm. Mm-mm. Paham nggak? Iya, Mau diulang? paham, paham. Mau diulang apa Paham enggak? kok, paham. Paham ya? Yang Nggak usah. periode paham nggak? Ini sini. Hah? Period. Yang tadi frekuensi kan ya? Periode, periode dapat 1,2 second paham nggak? Belum. Nih, periode Belum itu. paham banget. Ya. Jadi periode itu pengertiannya adalah waktu tempuh untuk menempuh satu getaran. Ya, ini pengertiannya nih. Pahamin dulu. Waktu tempuh untuk menempuh satu getaran. Paham? Itu ya. Nah, sekarang yang namanya satu getaran itu dari titik tertentu kembali ke titik itu. Satu getaran tuh. Kalau dari A, dia kembali ke A. Kalau dari B, dia kembali ke B. Di A, B, C, B, A itu satu getaran. B, C, B, A, B satu getaran.
C, B, A, B, C, satu getaran. Paham? Hmm. Paham ya? Nah, sekarang katanya A ke C itu 0,6 detik. Dari sini ke sini 0, detik. Nah, ini tuh baru setengah getaran. Getaran itu dia harus kembali ke A lagi. Harus ke sini lagi. Jadi kalau ke sini 0,6, baliknya lagi berarti Harus 0,6. 0,6 lagi. Maka jadi dua kali. Jadi T-nya adalah dua kali dari A ke B ke C. Dua kali 0,6 sama dengan 1,2 detik. Gitu ya. Oh, Nah, iya. rumus frekuensi itu satu dibagi T. Jadi tinggal satu dibagi 1,2. Nah, cara tadi gitu. Ini harus dihilangkan. Hmm. Jadi 12. Nah, ini tambah 0,1. 10 bagi 12. Udah dihitung terus. Sip. Oke. Oke, lanjut ya. Hmm. Ini apa nih? Nomor 22. Nomor 2. Nomor 22. 22. Yo. Amplitudo, periode, dan cepat rambat gelombang. Nah, tadi amplitudo apa? Amplitudo. Amplitudo, jadi kan gini. Ini amplitudo. Ini titik tengahnya ya. Dia dilempar ke kiri, jadi begini. Lempar ke kanan, jadi begini. Nah, amplitudo itu jarak dari titik tengah ke sini atau jarak dari titik tengah ke sini sama aja ya, ke salah satu. Nah, kalau gelombang yang begini modelnya, maka amplitudo itu dari titik tengah yang nol ini ke atas ini atau nol ini ke bawah sini. Gitu. Nah, sekarang berapa nih ketinggiannya si ini nih, si amplitudo kan ini. Berarti berapa tuh? 0,5. Berarti amplitudonya 0,5 meter. Sip, paham nggak? Hmm. Paham ya. Iya. Jadi kapan kapan amplitudo di bandul ini, kapan amplitudo di gelombang. Ini namanya getaran nih. Kalau balik balik ke semula itu getaran. Kalau kalau dia bolak-balik tapi maju itu namanya gelombang, bukan bukan getaran. Jadi pengertian gelombang itu adalah getaran yang berjalan. Paham ya? Getaran yang berjalan. Lanjut. Periode. Tadi periode apa? Ingat gak tadi baruan dibilangin periode? Hmm? Lupa lagi. Periode adalah waktu yang dibutuhkan menempuh satu getaran. Kalau bicara getaran. Tapi kalau kita bicara gelombang, berarti waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Yang mana satu gelombang? Berarti dari titik tengah. Kalau gelombang berarti dia harus mempunyai satu bukit, satu lembah. Gitu. Ini satu gelombang namanya. Mana dia? Nih, satu bukit, satu lembah. Dia kan satu bukit satu lembah nih. Dari mulai nol naik ke atas, ini satu gunung namanya. Tapi belum disebut satu gelombang. Dia akan disebut ini baru setengah gelombang nih sampai sini. Dia akan disebut satu gelombang kalau dia turun punya lembah sampai sini. Nah, ini satu gelombang namanya. Hmm. Sip. Nah, kita Iya. lihat waktunya yang bisa dilacak yang mana waktunya. Berarti dari sini ya. Dari sini nih yang bisa dilacak waktunya. Dari sini ke sini gitu ya. Atau dari sini ke sini Hmm. juga bisa. Taruh. Dari sini ke sini nih. Ini nih satu satu gelombang. Sip. Nah, berapa waktunya? Waktunya adalah berapa nih? 0,25 sama 0,50. Nah, 0,25 berarti kan setengah. Kalau Oh, waktunya per satu berarti 0,5. 10. 0,5 10. second ya Oh, 0, berarti dia menempuh satu gelombang. Sekarang cepat rambat. Cepat rambat itu kecepatan lambangnya P. Rumusnya adalah M per S. Massa per apa meter per second.
jarak dibagi waktu. Nah, kita lihat di sini. Ini ada nih, ada ada pemberitahuan nih. Jadi kalau satu gelombang itu tengah, ketemu tengah dengan syarat punya satu gelombang, satu gunung, satu lembah. Tapi kalau gunung ketemu gunung juga, nah itu juga satu gelombang. Karena ini gunung, ini setengah gunung, ini satu setengah gunung, jadi satu gunung. Ini yang di bawahnya satu lembah. Jadi ini adalah satu gelombang. Kelihatan nggak tuh? Paham nggak maksudnya? Kelihatan. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau gunung ketemu gunung itu satu gelombang, lembah nanti ketemu lembah lagi di sini, ini ketemu sini, ini juga satu gelombang, gitu ya. Nah, Iya. kalau hitungnya di tengah-tengah titik nol, maka dia ada satu gunung, ada satu lembah. Nah, cepat lambat itu adalah jarak satu gelombang dibagi waktu satu gelombang. Nah, jarak satu gelombang di sini adalah 2 meter. Terus, waktu yang ditempuh untuk satu gelombang, yaitu periode ini, adalah 0,5. Gitu. Berarti, berapa kecepatannya? 2 dibagi 0,5. Gimana caranya tuh? 2 Bagi kurung. dibagi 0,5. Gimana? Oke. Nah, nol dulu. Hmm? Ayo, tadi pembagian koma diapain jadinya? Nol dulu kan karena nol Ya, nggak bisa. dijadikan bilangan normal. Jadi gimana? Nol. 0,5 jadi bilangan normal jadi berapa? Yang tanpa koma Berarti 5. 5. Nah, karena ini komanya mundur ke belakang, maka ini yang dua ini juga komanya mundur ke belakang. Jadi berapa? Jadi 20. 20. Nah, 20 bagi 5 berapa? 4. 4. Berarti kecepatan satu gelombang adalah 4 meter per second. Harus harus paham nih membuat membuat satuan-satuan. Karena kan jarak itu adalah meter nih. Itu. Terus waktu tempuh ini second. Berarti satuannya meter per second. Paham? Hmm. Oke. Berapa lagi? Hmm? 2, 3. 23. 23. Apa katanya? Jika cepat rambat gelombang 480 meter per second, disebut nih cepat rambat gelombang, rumusnya V, simbolnya V, rumusnya adalah jarak S dibagi T, ya, jarak dibagi waktu S per T. Jika cepat rambat 480 m per S, maka frekuensi gelombang. Nah, jadi kita harus bongkar dulu nih apa yang ada di sini di gambar ini. Dari dari gambar sini, di puncaknya ada di sini, maka kita bisa tahu apa yang diinformasikan kalau puncak ada di dua. Apa yang bisa kita bongkar di situ? Berarti apa tuh dua? Nilai dua tuh apa? Nilai amplitudo. Nah, pinter. Amplitudonya adalah 2 cm. Ingat ya, ini penting nih sentimeter nih. Karena apa penting? Nanti di sini ada meter juga nih. Ya, di sini ada meter. Berarti harus bisa dikemeterin. Selanjutnya, di sini ada 0,75, di sini ada 150, 1,5. Ya, 0,75, ini 1,5. Ada 2,25. Dari sini kita dapat gambaran apa? Yang satu gelombang tuh dari mana ke mana tuh? Satu gelombang ada A, B, C, D. Satu gelombang tuh dari mana ke mana? A kecil. A ke C. A ke C jaraknya berapa? satu koma Jarak. lima 3 detik nih.
Ya, berarti apa kalau detik? Kalau detik apa detik? Second. Ya, kalau detik apa namanya? Periode kah, amplitudo kah, frekuensi kah, cepat lambat kah? Kalau detik. P, Periode. periode, lambangnya T. Ya, periode lambangnya T. Berarti T-nya, periodenya, waktu tempuh menempuh satu gelombang dari A ke C, yaitu 1,5 detik. Gitu ya, sesuai ini ya. Dari A ke C nih. Jadi kalau setengah gelombang berarti cuma 0,75. Satu gelombang 1,5. Sip. Hmm. Nah, dari gambar sini kita bongkar tuh. Oh, ada periode di sini. Terus ada 12 nih. 12 nih apa nih datanya nih? 12 cm. 12 cm. Hmm? 12 cm kira-kira apa nih namanya? Gelombang, Ya, apanya gelombang 12 cm ini berarti? jaraknya. Jarak. Nah, di sini kalau di gelombang bukan disebut jarak tapi panjang gelombang. Tapi 12 cm Hmm. ini men- menunjukkan berapa gelombang kira-kira nih? 12 cm dari sini, dari B ke C. Berapa gelombang? 6. Wah, 6. Kok 6? Eh, Dari gimana nih? dari B ke C itu berapa gelombang kira-kira? Tadi satu gelombang dari mana ke mana? Satu gelombang dari A ke C. Nah, kalau dari B ke C berarti berapa gelombang? Cuman setengah doang. Ya, betul. Jadi setengah panjang gelombang itu panjang satu gelombang ya. Berarti setengah lambda, panjang gelombang itu namanya lambda. Lambangnya kayak gini. Setengah lambda adalah 12 cm. Berarti kalau satu lambda berapa sentimeter? Setengahnya 12. Berarti kalau satunya berapa? Fullnya berapa? Satunya 2. Hah? Kamu beli setengah roti 500 perak. Kalau beli roti full berapa? Hmm? Setengah roti nilainya 12.000. Satu roti full nilainya berapa? 22. Hmm? 22 kali Dua. 2. Iya, kali dua. 12 kali 2. Berapa? Iya, 12 kali 2 kan. Ya, berapa? 22. 22, 24. Nah, 24. Berarti satu lambda adalah 24 cm. Tapi ingat, ini tadi meter per second. Berarti ini harus kita jadikan meter. Berapa meter nih? 24 cm. 24 di 20 ya. Hah? Naiknya berapa Dua- kali itu meter ke meter? Naiknya 2. Dua. Berarti gimana? Dari dua, kalau 24 jadi gimana? Dari belakang komanya maju. Ya, kalau dia naik tangganya maka komanya maju. Dari sini maju dua kali. Satu, dua. Selesai. Dikomain. Berarti 0,24 meter. Hmm. Sip. Nah, angka-angka ini 480 meter per second itu cepat lambat. Amplitudo 2 cm. Periode 1,5 detik. Satu lambda atau satu panjang gelombang 0,24. Ini adalah informasi yang kita bongkar dari gambar. Baru kita lihat ini frekuensi gelombang. Nah, frekuensi gelombang itu apa? Frekuensi gelombang, tadi rumusnya F apa F? Ayo, jadi F. F adalah rumusnya satu per T. Jadi ini nggak penting. Jadi ini buat tipuan aja nih. 480.
eh, 2 senti, 0,24 ini tipuan. Jadi yang benar-benar dibutuhin adalah ini, yaitu 1/T berarti 1/1,5. Berapa 1/1,5? Yo, tadi gimana? Satu dibagi satu koma Satu, lima. Jadi gimana? Apa dibagi apa? satu dibagi bagi 5. Ini loh, 1,5 jadi apa berarti di sini? Hilangkan komanya. Jadi apa? Jadi 1. 1,5 hilangkan komanya jadi apa? Oh, 15. 15. Nah, karena ini digeser 1 koma, maka di sini geser 1 koma. Jadi gimana? Satu jadi apa? 1,5 jadi 15 itu gara-gara dikali 10. Maka satu juga harus dikali 10 biar adil. Jadi berapa satu kali 10? 10. Eh? 10. 10. Gitu. Nah, baru mulai. 10 dibagi 15. Bisanya berapa? Nggak bisa. 0. Bentar. Berapa tuh? 10 bagi 15 kan 0. Tiga, Hmm. nggak bisa kan? Koma. Terus ini 100. 100 bagi 15 bisanya berapa? Berapa bisanya? 6. 6. Oke. 6 kali 15 berapa? 90. 90. 90 kurang 100 kurang 90 berapa? 10. 10. Oh, sama aja kan? Berarti ini akan Hmm. terus-terusan 6 gitu. Paham? Paham. Oke. Berapa lagi? Eh, nomor 25. Nomor 25. Bentar ya. 25. Hmm. Apa nih? Perhatikan gambar gelombang selingki, rapatan renggangan. Jadi gelombang itu ada yang seperti ini, yang tadi ya, gini. Jadi kalau dia berdasarkan tengah, satu gelombang itu dari tengah ke tengah, ya. Kalau berdasarkan puncak, puncak ketemu puncak, satu gelombang. Kalau berdasarkan lembah, lembah ketemu lembah, satu gelombang, gitu ya. Nah, ada yang modelnya pair gini. Jadi mulai dari yang renggang ke sempit ke renggang. Nah, itu dari sempit ke sempit adalah satu gelombang, gitu ya. Sip. Hmm. Lanjut. Nah, jika panjang selingki adalah 40 cm, dari sini ke sini 40 cm, dan periode gelombangnya adalah 5 second. Mana periode gelombang itu 5 second. Periode gelombang berarti kan waktu untuk menembus satu gelombang. Nah, berarti dari sini ke sini itu 5 second. Dia ada berapa gelombang nih ceritanya? Ada Ya ini ada 4. ada Ya. ada 2 rapatan dan 2 renggangan, berarti 2 gelombang. Ada 2 rapatan dan dua apa renggangan, itu berarti 2 gelombang. Si selingki ini punya 2 gelombang.
gitu ya. Nah, apa namanya? Berarti kalau dua gelombangnya 40 cm, satu gelombangnya berapa? Satu gelombangnya berapa? 20. 20. Sip. Satu gelombangnya 20 cm. Nah, ingat, ini cm bukan besaran, bukan satuan pokok. Dia harus diubah menjadi meter. Berapa meter dia? Berarti 0,2. Mm-mm, 0,2 meter. Sip. Satu gelombang 0,2 meter. Sekarang gelombangnya 5 second. Cepat rambat. Cepat rambat berarti V. V adalah S per T. Berarti karena disebutnya periode gelombang, berarti memang ini waktu tempuh satu gelombang. Makanya kita menjadi satu gelombang gitu ya. Jadi S-nya 0,2 meter, jaraknya ya, panjang gelombangnya 0,2 meter, waktunya 5 second. Nah gitu, Hmm. 0,2 meter dibagi 5 second. Berapa? Ya, 0,2 dibagi 5. Gimana tuh? 0,2 Kemudian dibagi 5 bisa nggak? nolnya dihilangin aja nggak sih? Ya beda lah, itu kan kalau di luar, ini kan di Enggak. dalam. 0,2 bagi 5, kecilan mana? Oh, Nggak bisa ya, karena ya kan kecilan 0,2, 0,2. nol. Nah, dah, menjadi ini hilang ya. 2 dibagi 5, bisa nggak? Oh, dibeli. Enggak Hah? juga. Nggak juga. Berarti 20 bagi 5, 4. 4. Oh, berarti cepat rambatnya adalah 0,04 meter per second. Gitu. Coba kita cek bener nggak? Salah lagi. Kita cek. Ceknya di mana? Ceknya di sini. No, di sini nih ceknya. Kamu lihat nggak? Om lagi ngapain? Yang Lihat tampil di doang, layar tapi kamu. di layarnya nggak ada ngapa-ngapain. Oh, jadi kamu kalau kalau ternyata Om lagi nggak bisa ngajarin, kamu jangan pasrah ya. Kamu itu. Mm-mm. Jadi tapi harus usaha dulu ya. Jangan 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 langsung ngelihat ini. Kamu ke ChatGPT. Hei, hei, kamu ke ChatGPT. Dengar. Tahu nggak ChatGPT? Iya. Tahu ya. Ke ChatGPT. Nah, kamu Mm-mm. soalnya ini kamu pakai spinning tool, snipping tool namanya. Ya, snipping tool. Kamu gini ini soalnya nih. Gituin. Di screenshot, di copy. Baru kamu ke si ChatGPT. Dipaste di sini. Mm. Ya, baru kamu enter. Itu. Ya. Kalau dengan ini kamu paham, alhamdulillah. Mm-mm. Pahamin aja jawab. Oh, oh gitu. Nah, kalau nggak paham, udah coba sendiri bisa tanya Om. Gitu ya. Kalau mentok memang pas lagi Iya. Om nggak sempet gitu ya. Mm-mm. Tapi coba dulu jangan langsung tanya ke ChatGPT-nya. Tadi paham nggak? Paham. Paham ya. Apa lagi? Nomor 29. Oh, 29. 29. Mana 29? Oh ini. Bunyi pantul dari dasar P. Mana? Mana tadi pulpennya? Bunyi pantul dari dasar P pertama tertangkap kembali pada kapal 1,5 detik sesudah bunyi dipancarkan dan bunyi pantul pada dasar Q tertangkap kembali oleh kapal kapal 4 detik sesudah bunyi dipancarkan.
Oh, jadi gini ceritanya. Kapal menembakkan sebuah suara. Tet gitu. Mentok di sini. Dia balik sini. Nah, dari mulai dipancarkan, jeder, balik ke atas, dia butuh waktu 1,5 detik. Butuh waktu 1,5 detik. Sip? Paham sampai sini? Iya. Nah, ternyata sinar yang sama ditembakkan ke Ki. Tet. Jedar, balik ke atas. Nah, butuh waktunya 4 detik. Ada perbedaan berapa waktu? Ada perbedaan berapa waktunya? Setengah Selisih dong. waktu adalah 4 dikurangi 1,5. Berapa? 4.000 dikurangi 1.500. Berapa? Kalau pusing-pusing kayak gitu aja tuh. Satu ya. Berapa? 4.000 dikurangi 1.500. Berapa? Hmm, Hei, satu tukang warung. Dua. Berarti, 2,5. nah, 2,5. Berarti ada selisih 2,5 detik. Nah, selisih inilah yang menjadi dasar perbedaan ketinggian antara P dan Q. Di mana katanya cepat rambat bunyi di air ada 1.500 meter per second. Nah, dia perbedaannya 2,5 second. Berarti gimana? Kalau 1 meter per second, 1.500 per second artinya apa? Dalam 1 detik, nih, 1.500 meter per second artinya si suara ini menempuh jarak 1.500 setiap detiknya. Gitu ya. Hmm. Artinya sekarang jarak antara P dan Q adalah 2,5 detik. Setiap 1 detik 1.500. 2,5 detik berapa? Jadi diapain? Dibagi. Nah, kok dibagi? Kurang ya. Kalau kalau kamu jalan kalau kamu jalan setiap menitnya itu 20 meter. Gitu ya. Kalau kamu jalan 2,5 menit, berarti diapain? Dikali. Dikali. Sama kayak gini. Kalau suara merambatnya 1.500 meter per second per detik. 2,5 detik nih, berarti Dikali. dikali 1.500 dikali 2,5. Berapa? Kali Hmm. 2,5. 00 ya. Nggak usah Mm-mm. dianggap. Berarti 5 kali 5, 25. 5 kali 1 tambah 2 7. 2 kali 5 10. 2 kali 1 tambah 1 3. Ini angka dasarnya dulu. 375. Ada koma 1 ya. 37,5. Ada nol Mm-mm. dua. Set set. Berarti 3.750 meter. Paham? Mm-mm. Ini dipelajari nih cara ngitung kali-kaliannya tadi nih. Nanti lihat rekamannya lagi. Coba kamu mengkalikan secepat apa ngitung kamu. Jangan begitu lihat koma langsung bingung. Nomor berapa lagi? Hmm. Nomor 30. Nomor 30. Aduh, optik nih. Optik nih. Sebesar sudut pantul dari gambar di bawah. Nih, ini kan lurus nih. Ini garis normal tuh maksudnya garis lurus ya. Tegak lurus terhadap bidang datar. Nah, kalau ini tegak lurus ke sini berarti sudutnya berapa? Yang Sama disebut juga. tegak lurus itu berapa? Hah? Eh, Yang disebut tegak lurus itu berapa ininya? Sudutnya? sudut Hah? sikus. Masa sikus ya? Iya, berapa? 60 derajat. Tegak lurus itu maksudnya adalah siku-siku. Berarti berapa? 90. 90 derajat. Jadi dari sini
ke sini adalah 90 derajat. Nah, dari sini ke sini 60 derajat. Berarti dari sini ke sini berapa? 60 juga. Kok 60 juga sih tuh? Eh, Dari A ke B itu 90 derajat. Nah, dari A ke C ini 60 derajat. Maka dari C ke B berapa? 30. Ya, 30. Paham ya? Mm-mm. Paham gak tuh? Paham ya? Jadi dari sini ke sini 30. Nah, ini disebut dengan sudut datang. Terus sudut pantul yang mana? Berarti kan ini sudut pantul nih. Berapa berarti? Sama juga 30. Nah, gitu. Sudut pantulnya adalah 30. Sip? Mm-mm. Oke. Apa lagi? Tiga, tiga. Sebuah benda diletakkan di antara dua cermin datar yang disusun sedemikian rupa sehingga bentuk sudut. Jika terbentuk sejumlah bayangan pada gambar satu kiri dan gambar dua kanan, maka sudut antara dua cermin datar tersebut adalah maka sudut antara dua cermin datar tersebut adalah hmm, halo, maksudnya apa nih? Jarak atas sama bawah. Ini ini menghasilkan berapa gambar tuh? Yang berapa bayangan? 6 ya? Eh, Hmm. Ya nggak terlalu paham omnya maksudnya apa nih gak soalnya. Ya, coba ya. Kita coba mana tanya GPT. Untuk menentukan sudut antara cermin datar, kita pakai rumus 360 per theta min 1. Dari gambar itu, dari gambar satu dan gambar 2 terbentuk 5 bayangan. 5 bayangan, kenapa 5 bayangan? Yang satu bayangannya ada 2, yang satu bayangannya ada 3. Paham tuh? ntar dulu. Ti- Ini kan Tiganya di 2 nih mana? bayangannya nih. Yang merah kan 2, Mm-mm. yang spidol itu 3. Yang satu, 2, 3. Sip. Oh, Nah, terus iya. substitusi ke rumus. Nah, jumlah bayangannya 5, 360 derajat per berapa dikurang satu. Oh, ini soalnya nggak nyambung sih. Oke, dipaksain soalnya ya. Kayak dipaksain sih soalnya. Tapi paham nggak kamu? Jadi gini, nggak sepakat sih om sama soalnya nih. Jadi ini kan ada dua bayangan ya, satu dua, kelihatan? Mm-mm. Nah, ini n sama dengan dua. N itu jumlah bayangan. Nah, ini satu, dua, tiga, kelihatan? Iya. Nah, n sama dengan tiga. Nah, rumus untuk menentukan banyaknya n sama dengan 360 derajat dibagi sudut tertentu yang dibentuk oleh cermin datar dikurangi satu. Ini rumus aslinya nih. Ya, N sama dengan 360 per sudut tertentu dikurangi satu. Nah, sekarang karena ini soalnya digabungin, maka N-nya itu digabungin. Jadi N-nya nilainya 5. N ini sudah diketahui.
Nah, yang belum Mm-mm. diketahui sudut tak bawah nih. Berarti 360 derajat per theta. Kita nggak tahu berapa. Dikurang satu. Sip. Mm. Paham? Nah, untuk Ya, menemukan theta, maka si satu ini kita geser ke sana dulu. Min min jadi pindah minus. satunya jadi, hah? Jadi plus. Jadi plus. Berarti 5 tambah satu 6. Mm. 6 ini adalah 360 per theta. Gitu ya. Nah, karena kita mencari theta, thetanya ke sana, 6-nya ke sana. Gantian. Gitu ya. Jadi theta adalah 360 derajat per 6. 360 bagi 6 berapa? 60. 60. Sip. Oke. 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 Mm. Nomor 35. 35. Wah, cermin-cerminan nih. Hmm. Mm. Oh, agak jiper nih cermin-cerminan ini. Gampang banget lupa soalnya. Cermin apa nih? Ini cermin apa tuh? Cermin Cermin. cekung. Cermin cembung. Kan dia begini. Kalau cembung itu melawan, Waduh. dia ngelawan gitu. Kalau ini kan nyelungsep dia, gitu ya. Mm. Daripada salah, kita coba ke ChatGPT lagi. Kok salah. Ini fokus, ini tinggi bayangan. Yang tanya apa sih? Bayangan terbentuk pada jarak. Hmm, Om lupa nih rumusnya nih. Nih, cermin cekung ya. Jadi patokannya cermin cekung itu fokusnya nilainya positif itu. Jadi walaupun di soal itu misalkan ini 10 ya. Terus ternyata ini cermin cembung tuh kayak ngelawan ya. Nih, misalkan ini cerminnya begini gitu, yang bendanya di sini, Mm. pokoknya ini kan dia dia berarti begini ya. Nah, ini cembung namanya. Jadi dia ngelawan gitu maksudnya. Gitu ya. Nah, itu apa Mm. fokusnya ini bernilai negatif. Ya, karena ini cermin cekung, jadi fokusnya bernilai positif. Nah, rumus rumus umumnya adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/X aksen. Nah, jadi S ini adalah jarak benda ke cermin, S ya, X aksen ini jarak bayangan ke cermin. Nah, yang mana udah diketahui? Oh, fokus sudah tahu, ini udah tahu gitu ya. Jarak benda udah tahu, berarti udah tahu. Yang tanya ini ya, S aksen. Mulai masuk angkanya. 1/8 sama dengan 1S. Balik ya. 1/10 sama dengan 1/8 ditambah 1/X aksen. Sampai sini paham nggak? Mm. Paham ya? Nah, karena ini positif, maka dia nggak perlu pindah. 1/8 yang pindah ke sana. Jadi plus jadi apa? Mm. Ini kan kalau kosong kan plus Jadi berarti ya. minus. Minus. Berarti 1/10 dikurang 1/8. Sama dengan 1/X aksen. Itu ya. 1/S aksen adalah berarti kalau gini tinggal kali silang kan? Ya, kali Mm. silang. Berarti 8 dikurang 10 dibagi kali bawah kan? Dibagi Iya. 8, 10. 8 dikurang 10 berapa? Minus 2. Minus 2. Kok minus sih? 80 ya. Nah, ini kan baru 1/S aksen nih. S aksennya berapa? Berarti dibalik posisinya. 80 dibagi min 2. 80 bagi 2 berapa? 40. Min 40. Nah, tanda min ini artinya dia berada di belakang
cermin. Bener nggak? Kalau nggak bener, mohon maaf ya. Oh benar. Jadi X aksennya min 40. Artinya bayangan itu ada di belakang cermin kalau eh, min ya, kalau minus kalau negatif. Nah, kalau artinya berarti nanti bayangannya bersifat maya atau ngambang Hmm. gitu. Sip? Ya, Ini satu belajar nomor lagi lagi ya. nih. Hah? Satu nomor lagi. Oke. Berapa? Nomor 37. 37. Aduh, lagi nih. Honda. Kita tanya langsung aja dah. Esek. Tuh, enak kamu tuh. Zaman sekarang tinggal nanya GPT aja. Tinggal kamu berusaha ngerti jawab apa kunci jawabannya, pembahasannya. Zaman oh mana ada kayak gini. Nggak ngerti mana nasib. Begini ya. Apa sih soalnya? Jarak bayangan yang terbentuk. Nah, ini tuh eh, ini lensa ya. Lensa apa cermin ini? Hmm. Oh, lensa. Iya, lensa. Lensa ini divergen artinya dua ya, dua cekung gitu. Posisinya fokusnya adalah 12 cm, tinggi dari bendanya 18 cm, gitu ya. Nanti bayangannya ada di ruangan ke satu nih. Ruangan ke satu adalah benda ke frekuensi, gitu ya. Jadi dia posisinya pasti diperkecil nih, eh, si ininya, si bayangannya. Nah, berarti rumusnya apa? Rumusnya sama kayak yang tadi nih, satu per F sama dengan satu per S ditambah satu per S aksen. Nah, ini lensa cekung. Tadi apa tuh? Tadi di atas ini, di atas ini kan cermin apa tadi nih? Cermin cekung juga dong. Cermin cekung. Fokusnya bernilai positif, gitu ya. Nah, kebalik kalau lensa cekung. Lensa cekung fokusnya Hmm. bernilai negatif. Nah, ini min 12. Oh, karena divergen deh, salah deh. Nih, karena divergen dia. Ingat ya, kalau lensa divergen, ini berarti fokusnya negatif. Walaupun yang di soal ini diinformasikan positif ya. Gitu. Nah, Hmm. jarak benda 18. Jarak bendanya 18. Yang ditanya apa? Jarak bayangannya ya. Jarak bayangannya udah Hmm. masuk rumus. Berarti satu per min 12 sama dengan satu per 18 ditambah satu per S aksen. S aksennya kan sudah positif ya. Ya kan? Hmm. Nah, tinggal berarti satu per 18 geser ke kiri. Nah, karena ini plus, geser ke kiri jadi apa? Jadi minus. Jadi minus. Jadi min satu per 12 dikurang satu per 18. Gitu ya. Nah, Hmm. ini kalau dikalikan kali silang kali bawah kan jadi gede nih angkanya nih. Nah, supaya yang Hmm. gede kamu cari KPK antara 12 dan 18. KPK Hmm. 12 dan 18 berapa? Tahu nggak cara Hmm. nyarinya? Cing. Tahu Tahu nggak? kok. Hah? Tahu. Tahu ya. Oke, jadi kan di bawah 36. Hmm. Nah, 36 dibagi 12 berarti 3 min 3 ya. 36 dibagi min 12 min 3 dikali satu min 3. 36 dikali 18 2 dikali satu 2. Berarti ini kan min ya. Jadi min 3 min Hmm. 2 sama dengan min 5. Min 5 per 36. Ini kan baru satu per aksen nih. Ya, ini kan baru satu per S aksen itu min 5 per 36. S aksennya berarti dibalik 36 per 5. Jadi min 72. Min 7,2. Sip. Hmm. Ini paham nggak nih Ya. cara ininya? Kenapa jadi dibalik? Paham nggak? Yang mana itu balik? Ini min 5 per 36 kenapa jadi min 7,2? Paham nggak? Hmm? Nih, ini kan rumusnya baru satu per aksen nih. Ini kan baru mencari satu per S aksen. Nilainya min 5 per 36. Yang kita cari kan S aksen.
Berarti dibalik posisinya Mm-mm. S aksen per 1 sama dengan ini dibalik posisinya nih. 36 per min 5. Gitu. Nah, 36 per Mm. min 5 berarti 7,2. Mm. Sip, Iya. paham? Ada lagi? Udah. Udah, beres ya. Nanti Om Ya. buru-buru kasih rekamannya kalau emang mau dilihat lagi boleh. Itu ya, Teh, ya. Iya, oke. Oke, Ya udah. selamat belajar. Makasih, Om Manto. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.